utamanya syafaatul ulumanya. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, momen pada tanggal 17 Agustus merupakan suatu tonggak yang sangat bermanfaat bagi kita bersama dalam memajukan segala tindak tanduk dan juga kegiatan apapun yang ada di negara kita Indonesia ini. Alhamdulillah sudah 76 tahun berjalan. Ada masih banyak yang sangat kami sendiri secara pribadi ataupun organisasi masih belum bisa puas, khususnya di Indonesia ini untuk pendidikan. Ini kayaknya belum menemukan jati diri sampai sekarang, sehingga setiap ada pergantian menteri mesti ada pergantian aturan, pergantian kurikulum dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia ini belum menemukan jati diri. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan pada Bapak dan Ibu guru, kalau kita di Matul Huda ini basicnya adalah pondok pesantren. Insya Allah basic pondok pesantren itulah yang memang metode dalam pendidikannya banyak berkiblat pada pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan semua dan Bapak dan Ibu guru untuk bisa melaksanakan metode-metode pendidikan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Sebab setahu saya, pendidikan yang digariskan oleh Rasulullah itu boleh kita memberikan ganjaran ataupun hukuman terhadap anak. Kalau kita melihat sabda Rasulullah, "Murus sobiya bis-shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu anha." Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu boleh kita memberikan hukuman ataupun ganjaran. Sementara tokoh-tokoh dari barat banyak yang menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh memberikan hukuman ataupun ganjaran. Ini kontradiksi. Tapi sepanjang pengalaman saya secara pribadi melihat bahwa pendidikan yang dengan cara hanya kita mengembangkan bakat anak itu saja tanpa pengendalian terhadap anak kayaknya kurang efektif. Ini yang saya lihat. Tapi yang akan lebih baik adalah apabila kita bisa, seorang guru atau seorang pendidik bisa memberikan suatu pengertian yang baru terhadap anak, tapi juga bisa mengarahkan terhadap anak. Mungkin pengarahan tersebutlah yang akan menimbulkan, karena begitu saking sayangnya ibu dan bapak guru terhadap anak, menganggap bahwa itu bagaikan anaknya sendiri, sehingga mungkin dijibit dan mungkin yang lain. Dengan demikian, insya Allah akan ada keberhasilan. Tapi kalau anak dibiarkan, wis pokoknya kue karepmu dhewe, kue karep opo, monggo, dari guru hanya melihat, tidak boleh mengingatkan, tidak boleh memberikan teguran. Kira-kira gimana? Maka saya sering bilang, apabila kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, seorang pendidik yang muslim dan muslimah, kita harus lebih mengutamakan metode-metode atau tata cara belajar yang diberikan oleh Rasulullah, bukan yang diberikan oleh John Locke ataupun instalasi ataupun William Stem. Tapi biasanya orang-orang Indonesia terkontaminasi dengan nek kapan orang nyebut ke tokoh barat, pak patek keren.
Apalagi kalau yang sering melihat ILC, Indonesia Lawyer Club, itu dalilnya Karni mesti ngambil dalil dari orang-orang Barat, tidak pernah pakai dalil-dalil dari Rasulullah, tidak. Sebab apa? Merasa bahwa itu yang paling keren. Kita pun melihat juga kenapa tokoh-tokoh kemerdekaan di Indonesia ini yang kebanyakan adalah ulama tidak dimunculkan satupun. Mungkin yang bisa selalu kita ingat hanya pada preambul UUD yang menyatakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang lainnya sebetulnya kan kalau kita melihat dalam sejarah, yang banyak berperan dalam kemerdekaan adalah orang-orang Islam, termasuk tokoh-tokoh muslimin. Tapi ini sejarah rapatek diketokno babar bisa. Sehingga kadang-kadang salah dalam pengertian kita menerjemahkan kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Sampai kadang-kadang ada orang yang mengharamkan untuk hormat pada bendera, padahal sebetulnya kita tidak maksud dan tujuan hormat pada bendera, tidak. Sebab kenyataannya yang saya tahu, nek wis aturan neh saya nggak tahu. Waktu kita hormat pada bendera itu kan tidak ada suara kudu ndelok bendera ini, kan enggak. Tapi tetap pandangan lurus ke depan. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya bukannya kita menghormati pada bendera, tapi sebetulnya kita adalah mengingat pejuang-pejuang kita yang telah gugur, yang perlu kita sekalian teladani. Maka ini mungkin untuk guru-guru akidah, mohon pengertian itu diberikan pada anak didik, sehingga orang gampang menyatakan bahwa wong hormat bendera termasuk perbuatan musyrik. Itu musyrik fil af'al katanya. Ya, kita harus tahu, insya Allah tatanan dalam upacara begitu ya, nggak ada hormat kudune madhep ring bendera nih, nggak ada kan. Engko nek kapan kudu madhep ring bendera nih, saake sing pengibar bendera. Soalnya kok nek ngisor cagak persis kudu duangan kemenangan. Iya kan? Jadi anjuran itu kayaknya nggak ada, tetap harus menghadap lurus ke depan. Dengan demikian kita tahu secara persis bahwa dalam kita berupacara semacam ini adalah mengenang jasa-jasa mereka. Nek cara istilah wong Jawa, torok nyawa kanggo mbela negara. Yang kita belum bisa semacam itu. Oleh sebab itu, karena kita berada di lingkungan pendidikan, marilah semangat pejuang-pejuang kita itulah yang kita pakai, sehingga kita dalam melaksanakan baik sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga kependidikan dan sebagainya, semuanya bisa dengan cekatan atau binasyat. Istilah cah pemuda tahunan, treges, terengginas dan gesit. Jadi ini ngono. Jadi pernah anak sini yang ikut klub pemuda tahunan, pemuda treges. Saya tanya, treges apa? Terengginas dan gesit. Orang kok mau tak ngantuan. Itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wallahu yahdi ila sawa'is sabil wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Bajar.
teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh petugas. Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh dan bersujud mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini.
Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu ya Allah, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikan kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bawah ridha-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami, maka hindarkanlah bangsa dan negara dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantaplah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, makmur, adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami pemersatu, jadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkan karunia-Mu ya Allah, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa ibu guru kami, dan para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terima amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan Pengabul doa, segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.